الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابع التابعين فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, tiada kata apapun yang pantas keluar dari lisan kita. Tiada kata apapun yang pantas kita ucapkan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala selain daripada kata alhamdulillah. Sebagai lafaz syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini, hingga hari ini kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat Jumat yang sedang kita laksanakan. Ini bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena pangkat dan golongan kita, tetapi murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyaknya maksiat yang kita lakukan, betapapun banyaknya kita mengingkari sunnah baginda Rasul, betapapun banyaknya kita melanggar aturan Allah dan Rasulnya, saksikanlah, periksalah tubuh kita hari ini. Allah masih memberikan segala nikmatnya, Allah masih mencurahkan segala kasih sayangnya kepada kita. Meskipun nikmat yang diberikan Allah justru kita gunakan untuk menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak salahlah kiranya sekali-kali lemparkan pandangan kita ke rumah-rumah sakit agar kita merasa berkata, agar kita mampu mengucap alhamdulillah betapa Allah karuniakan kita kesehatan hari ini. Padahal mungkin jika kita perhatikan dengan lubuk hati yang dalam, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ibadah mereka kadang-kadang, mereka yang terbaring lemah di rumah sakit, kadang-kadang ibadahnya jauh lebih kuat dibandingkan kita yang dikaruniakan Allah kesehatan. Tolehlah ke kiri dan ke kanan. Banyak saudara-saudara kita yang kemarin, yang tahun lalu ikut bersama kita duduk bertakarruf, duduk sambil berniat iktikaf di dalam masjid, tapi kiranya mereka tidak hadir hari ini, bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka yang telah dipanggil oleh Allah, ibadahnya jauh lebih kuat ketimbang kita yang masih diberikan Allah kesempatan. Kadang-kadang mereka yang sudah jauh mendahului kita, bahkan kita hadir di pemakaman mereka, ibadahnya jauh lebih tangguh dibandingkan kita yang masih menapakkan kaki di masjid ini. Oleh karena itulah, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas seorang mukmin, tugas orang yang beriman kepada Allah ialah dua: bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dia terima, kemudian dia bersabar atas bala dan cobaan yang dikaruniakan ataupun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian selawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim alaihi. Harapan dan doa kita tentunya setiap huruf selawat yang kita sampaikan, setiap huruf selawat yang selalu kita ucapkan dari lisan kita, kita berharap dan sambil berdoa di dalam hati, mudah-mudahan selawat yang kita kirimkan, selawat yang kita lantunkan, kelak dengan selawat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Yakin dan percayalah, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mereka-mereka yang mendapat pengakuan dari baginda Rasulullah sebagai umatnya,
Mereka-mereka lah yang berhak mendapat syafaatnya. Seberapa banyak pun lisan kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi, tetapi jika pola pikir kita, tindak tanduk kita, percakapan kita jauh daripada apa yang disunahkan, apa yang dituntunkan oleh baginda Rasul, yakin dan percayalah nilai selawat yang kita kirimkan akan lebih rendah dibandingkan kita mengabdikan diri lewat sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat selawat yang sebenarnya, selain kita mengucapkan dengan lisan, maka aturan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ikuti sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tepat pada hari ini Allah masih menganugerahkan kita untuk menginjakkan kaki di tahun 2021. Jika kita berpikir begitu cepatnya waktu berlalu, kemarin detik berubah menjadi jam, jam pun berubah menjadi minggu, minggu berganti dengan bulan, dan bulan itu berganti dengan tahun, dan tahun yang telah kita injak kemarin telah berlalu begitu saja. Tetapi hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah berkata, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah, hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung. Ada di penghisaban Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini keluar dari lisan orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Hari ini keluar orang yang paling dekat, oleh lisan orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hitunglah dirimu, hitung amalmu, hitung apa perbuatanmu sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkah laku, tindak tanduk, pemikiran dan isi hati hanya kitalah yang tahu, bukan orang lain. Hanya kita yang mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan sifat sama'nya, dengan sifat basarnya, semua menyaksikan tindak tanduk, tingkah laku, ucapan dan perbuatan kita, baik yang terucap, yang terdengar, terlintas di telinga orang lain, maupun yang terlintas di dalam hati kita, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hitung dirimu sebelum amal ibadahmu sampai di meja perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hari ini aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun seorang ulama mengatakan, jika aib kita, jika dosa yang kita lakukan itu mempunyai bau yang menyengat, maka niscaya hari ini tidak ada orang yang mau duduk di depan kita, tidak ada orang yang mau duduk di samping kita, karena baunya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya kita mengintrospeksi diri, apa saja yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang telah lalu, apa saja yang perlu kita perbaiki di tahun-tahun ini, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kehidupan orang yang mengaku beriman kepada Allah adalah beribadah. Hal inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, fungsinya hanya untuk menguji manusia, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Bukanlah dikatakan Allah orang yang paling banyak amalnya, bukanlah dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini siapa yang paling banyak beramal, tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak beramal kepada Allah, tetapi siapa yang paling baik amalnya sesuai aturannya. Karena jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beramal, bergerak anggota badan untuk sesuai dengan
dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, inilah yang disebut amal. Dan dikatakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraknya anggota badan, bergeraknya lisan, bergeraknya hati, tetapi tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, inilah yang disebut maksiat. Seberapa banyak bergerak anggota badan kita di tahun lalu sesuai dengan syariat Allah, kitalah yang tahu. Seberapa banyak bergerak anggota badan kita di tahun-tahun yang telah kita lalui tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, kita pula lah yang tahu. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai jaminan atas surganya Allah, yang dijamin oleh baginda Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin oleh Rasulullah bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah merupakan penghuni surga. Dan ini keluar dari lisan beliau, hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau sampai di meja perhitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja tidak kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mungkin saja tidak nampak jelas oleh mata orang lain bahwa kita melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Banyak kita menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Minum khamar, minum tuak dan lain sebagainya mampu kita hindari. Tetapi kadang-kadang ada penyakit yang lebih tangguh daripada khamar, lebih tangguh daripada zina yang mampu kita lakukan, yaitu menghibah, mengetahui, mengungkit aib orang lain, mengabarkan aib orang lain kepada orang lain, merasa diri paling hebat dibanding orang lain. Itu merupakan maksiat yang tidak nampak di pandangan mata, tetapi mampu kita rasakan di dalam hati kita. Kita merasa kadang-kadang lebih baik daripada orang lain. Hati kita kadang-kadang iri, husn, suudzon terhadap orang lain. Ini merupakan maksiat batin yang jarang sekali orang mampu menghindarinya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mumpung hari ini adalah masih daripada tanggal 1 daripada 2021, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Kesalahan apa saja yang perlu kita perbaiki di tahun-tahun yang akan datang, di bulan-bulan yang akan kita injak, di bulan-bulan di mana mata dan telinga kita akan menyaksikan semakin banyak orang-orang yang berlaku maksiat di hadapan kita. Kitalah yang tahu, kitalah yang mengintrospeksi diri kita masing-masing. Hitung-hitung diri kita, tanya jauh ke dalam lubuk hati kita. Ibadah apa saja yang perlu kita pertahankan di tahun ini, dan ibadah apa saja yang perlu kita buang di tahun ini. Karena tidak semua ibadah, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sampai kepada Allah. Tidak semua ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah orang-orang yang ria. Orang-orang yang ria kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ria? Para ulama mengatakan talabul manzilah fi qulubin nas, mencari tempat di hati manusia. Beribadah karena mencari tempat di hati manusia, agar dikatakan orang alim, agar dikatakan orang taat, maka nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kata ulama, orang-orang yang beribadah karena orang lain, kelak akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meminta imbalan yang kita lakukan kepada orang yang kita ria karenanya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senada dengan ayat di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Yang pada hari ini nyatanya hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan takwa itu tepat tatkala kita di depan sajadah. Seakan-akan takwa itu hanya timbul tepat tatkala hanya kita berada di dalam masjid. Selepas dari masjid seakan-akan tidak ada aturan kita berbicara kepada orang lain, tidak ada aturan kita berbuat terhadap orang lain. Padahal takwa, nilai takwa itu adalah meliputi seluruh kehidupan manusia, kapan dan dimanapun. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah, bertakwalah kepada Allah, merasa diawasi Allah lah, merasa didengar Allah lah kalian, dimanapun kalian berada.
Jika ini yang tertanam jauh di dalam lubuk hati kita, niscaya kita akan berpikir tatkala kita berbicara, karena kita yakin akan didengar oleh Allah. Jika kita mengatakan, jika kita berada di dalam sifat basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya jika kita berbuat, kita akan jauh lebih hati-hati, karena kita yakin bahwa itu adalah basar Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, introspeksi diri bukanlah dilakukan hanya setahun sekali, tetapi hendaklah kita mengintrospeksi diri kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap langkah, setiap ucapan yang keluar dari lisan kita, agar tidak menyinggung perkataan, agar tidak menyinggung jauh ke dalam lubuk hati manusia. Kadang-kadang tatkala kita berbicara, kita tidak mampu memilih bagaimana perkataan yang tepat untuk saudara kita, sehingga perkataan kita menghujam jauh ke dalam lubuk hatinya, menyebabkan luka dan lain sebagainya, hingga timbullah dendam. Dan itu karena perbuatan kita, karena kita tidak meyakini sifat sami'nya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meyakini sifat basarnya Allah. Karena jika kita meyakini kedua sifat ini saja, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita akan hati-hati dalam berbicara, kita akan hati-hati dalam bertindak, karena kita yakin diawasi, didengar dan dilihat oleh Yang Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad, oleh Yang Maha Esa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Hasr dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Hendaklah setiap diri, kata Allah, memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ulama dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, ma qaddamat lighad, apa yang kau perbuat untuk hari esok. Esok di sini para ulama kita menafsirkan bahwa esok di sini adalah hari akhirat. Secara lugah, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, esok adalah esok. Dalam artian bahwa umat Islam harus merencanakan apa yang akan dilakukannya esok hari. Umat Islam harus mempunyai planning. Setiap hal yang dia lakukan harus tercatat sebagai sebuah planning, sebuah rencana. Ini yang akan kulakukan esok hari, ini yang akan kulakukan esok hari, ini yang aku lakukan esok hari. Untuk apa? Untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita tatkala esok di sini diartikan sebagai hari akhirat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala dua kali memperingati kita. Yang pertama, Allah seru kita dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di tengah ayat Allah katakan lagi, wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang kita lakukan. Kebaikan, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apabila dia tidak terencana, tidak terorganisir, akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir, yang punya planning dan rencana. Inilah yang kita saksikan pada hari ini. Banyak para dai-dai kita, banyak para ustaz-ustaz kita, mubaligh-mubaligh kita menyampaikan ajaran-ajaran agama, tetapi di tengah-tengah masyarakatnya sendiri tidak terorganisir, tidak mempunyai planning apa yang akan dilakukannya esok hari. Sehingga kadang-kadang mungkin khatib di sini berdiri sesuai dengan usia yang kita miliki, mungkin sudah puluhan kali, mungkin sudah jutaan kali kita menyaksikan bagaimana ceramah khatib, bagaimana mubaligh menyampaikan khutbahnya, tetapi seakan-akan masuk di kuping kanan, keluarlah kuping kiri, tidak tersimpan jauh di dalam lubuk hati. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sekedar didengar, hanya sekedar dilihat, dipandang, tidak dikelola di dalam hati. Dan tidak dikelola di dalam hati, tidak kita kelola di dalam hati, maka terbuanglah dia menjadi perkataan yang percuma. Berapa jam pun orang memberikan ceramah, jika hati kita tidak terorganisir untuk itu,
maka itu akan menjadi sia-sia. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, intinya khutbah pada kali ini khatib ingin menyampaikan pentingnya introspeksi diri, agar kita tidak selalu melihat kesalahan orang lain sebelum melihat kesalahan kita sendiri, agar jangan kesalahan orang lebih besar kita lihat ketimbang kesalahan kita sendiri. Inilah yang terjadi di saat-saat sekarang ini. Terlalu cepat kadang-kadang hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, lisan ini berkata si A salah, si B salah dan lain sebagainya. Padahal kata Imam Al-Ghazali, apabila kesalahanmu lebih kecil kau lihat dibandingkan kesalahan orang lain, berarti tidak ada takwa di dalam hatimu. Inilah yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jika aib-aib orang lain lebih tinggi dari pandanganmu ketimbang aibmu sendiri, berarti tidak ada rasa takutmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Al-Ghazali. Jika kesalahan orang lebih banyak tercatat di memori hati kita dan pikiran kita dibanding kesalahan kita sendiri, maka berarti nilai takwa di dalam hatimu telah terbuang, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Inilah yang menjadi bahan renungan kepada kita untuk Jumat kali ini. Allah izinkan kita hadirin jemaah Jumat untuk menginjakkan kaki, menapakkan kaki di tahun 2021. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Kita perbaiki apa saja yang perlu kita tinggalkan untuk tahun ini, untuk tidak kita lakukan lagi. Apa saja yang perlu kita tingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini semuanya kitalah yang mengetahuinya. Hanya kita dan Allah lah yang mempunyai timbangan terhadap perbuatan kita. Hanya kita dan Allah lah yang mempunyai catatan terhadap apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Karena insya Allah dengan introspeksi diri yang kita lakukan, insya Allah di tahun-tahun ke depannya, berjalannya hari berubah menjadi minggu, berubah minggu menjadi bulan, dan akan berubah lagi menjadi tahun depan. Maka kita akan tercatat sebagai orang-orang yang tidak merugi, sebagai orang-orang yang beramal di permukaan bumi ini, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayuhan nas, ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.